Shukura barata kunaramasi. Hinaramasyanarama kunaratasi kenaramasi. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk Yesus. Kami bersyukur untuk segala perbuatan Yesus dalam hidup kami. Syukur Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami menghampiri Engkau. Segenap hidup kami Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau mempersembahkan waktu ini hanya untuk Engkau Tuhan. Untuk kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dimanapun kami berada. Kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah, maupun kami yang ada di mana saja. Kami percaya kuasa-Mu itu luar biasa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah kami semua, dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, mulut kami penuh dengan puji-pujian bagi Engkau. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami. Syukur Tuhan, syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Ora masikena ramasyana, ora masikena ramasy.
bersama. Terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti. Sungguh besar Tuhan kasih. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Dalam setiap keadaan kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dalam hidup kami. Sebab itulah yang Kau kehendaki bagi kami untuk kami lakukan Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami Tuhan.
Roh-Mu bekerja saat kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita semua yang ada di tempat ini, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Selalu ada hal yang baik yang bisa kita syukuri dalam setiap keadaan. Selalu ada yang baik dalam setiap keadaan. Oh, Ramashenda Ramashara. Oh, Ramashina Rama. Mari menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berterima kasih. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku Haleluya Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang bersyukur itu dekat dengan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini ya Bapa. Kami rindu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, bersuka cita bersama-sama. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya ingin membacakan satu ayat yang sangat indah Bapak Ibu. Dalam Roma 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama satu hati, satu suara memuji Tuhan. Haleluya.
ada kerukunan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Haleluya. Kita semua sehati, sepikir, setujuan, pasti berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Saya meminta kita semua bisa berikan tos kiri kanannya. Kita bersama-sama bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lama, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-songlah hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lama, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-songlah hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-songlah hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Haleluya. Yes, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita harus bisa jadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita bisa sehati sepikir setujuan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Haleluya, siang hari ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu.
Seperti firman-Mu berkata bahwa Kau menghendaki kami untuk selalu bersatu Tuhan. Untuk kami bisa saling melengkapi Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar
Berdoa supaya rohmu menyatukan kami, supaya kami mengenal kehendak-Mu dan hidup di dalam rencana-Mu. Kami menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan untuk kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali dan terima kasih buat worship team yang sudah melayani jemaat Tuhan. Ya, luar biasa. Saudara ingat kemarin ya, sambungan dari yang minggu kemarin. Dalam bulan ini saya terus berbicara mengenai unity. Semua katakan unity. Ya, kurang mantep gitu ya. Unity. Ya, jadi formatnya adalah hubungan antara Bapa dan Tuhan Yesus. Kalau saudara memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, saudara pasti punya hubungan yang baik dengan semua orang. Ya. Kalau saudara tidak bisa berhubungan baik satu dengan yang lain, sebetulnya hubungan saudara dengan Tuhan juga ada masalah. Ya. Karena tidak mungkin kita punya hubungan tidak baik dengan orang dan bisa punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh kita tidak ada hubungan yang baik. Ya. Jadi formatnya adalah hubungan Yesus dengan Bapa. Dan lihat bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa itu hebat sekali. Sampai Yesus itu, apa yang Yesus ngomong, itu gak pernah ngomong omongannya sendiri. Tapi yang dia dengar dari Bapa. Yesus kerjakan sesuatu tidak dari dirinya tapi dari Bapa. Jadi begitu Yesus ngomong sesuatu, respon orangnya berbeda. Orang-orang mengatakan, wow ini dia mengajar tidak seperti ahli Taurat. Ia mengajar dengan wibawa dan kuasa. Dan orang-orang sakit mulai sembuh. Ya, saya clear dengan saudara mengenai Yesus selama di dunia mengosongkan diri. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Ya, ia benar-benar mengosongkan diri. To empty, make empty. Jadi dialah yang membuat dirinya kosong. Tidak setengah Allah, setengah Tuhan. Setengah Allah, setengah manusia itu enggak benar. Ya dia benar-benar laid aside. Menaruh, melepaskan, menaruh ke samping, mengesampingkan kealahannya. Dan dia mengenakan manusia. Itu sebabnya waktu di Taman Getsemani ia berdoa dan mengatakan seperti mau mati rasanya. Allah tidak akan merasa seperti mau mati ya. Gara-gara siapa ya? Enggak ya. Jadi saudara, dan karena itu saya senang mengatakan kepada saudara, semua mujizat terjadi. Yesus bilang bukan dirinya tapi Bapa. Sebagai manusia 100%, ia hanya melakukan kehendak Bapanya. Amin. Dan itu mujizat. Dan karena itu Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Jikalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Relate. Nyambung. Ya kan? Pekerjaan yang mana yang Yesus lakukan? Kita bisa. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah membangkitkan orang mati. Apakah mereka sekarang menjadi Allah? Tidak. Sama bukan? Ya, jadi seperti Yesus membangkitkan orang mati, saudara dan saya, jikalau kita percaya, kita akan melakukannya. Paling tidak harapan yang mati. Mati akal, mati kutu. Kematian rohani. Tapi bahkan jasmani. Ya, kalau kamu percaya. Nah, di dalam hubungan itu sekarang kita beralih kepada hubungan antar personal, antar pribadi, hubungan dalam keluarga, hubungan sebagai anggota keluarga Kristen, yaitu gereja Tuhan. Ya, baca sama-sama ya. 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Gereja yang pertama adalah keluarga Allah. Yang kedua, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Gereja itu adalah jemaat dari Allah yang hidup. Jemaatnya Tuhan ini ya. Tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Gereja merepresentasikan Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Gak ada amin.
Ya, itu dia. Jadi kesatuan mengapa perlu? Ya, saya yakin ini adalah kehendak Tuhan. Saya sudah kasih tahu bagaimana Yesus berdoa di Yohanes pasal 17, berdoa untuk murid-muridnya supaya sama seperti aku dan Bapa satu, demikianlah mereka juga menjadi satu. Ya, itu doanya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ingin kita semua satu ya. Lihat kiri kanan, bilang Tuhan ingin kita bersatu loh ya. Ya. Nah, saudara tahu kalau Tuhan ingin ya, sama seperti firman Tuhan mengatakan ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki. Bagi kita, Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur. Kita tidak selalu pengen bersyukur. Setuju? Tidak selalu, tidak sepanjang waktu kita ingin bersyukur. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan jikalau saya bisa mengucap syukur dalam keadaan ketika saya tidak mau bersyukur. Amin. Bersyukur loh kalau saudara masih bisa bersyukur walaupun saudara nggak pengen bersyukur. Jadi saya tidak berusaha untuk merasionalisasikan tentang bersyukur ya. Artinya Alkitab mengatakan dalam segala keadaan. Untung ya bersyukur, rugi ya bersyukur. Saya diceritain Pak, Bu, bersyukur saja. Loh kok hal pertama ya, kenapa saudara harus selalu bersyukur? Karena Yesus sudah mati untuk hidupmu. Itu aja sudah bikin saudara bersyukur apapun yang terjadi kok. Tuhan sanggup mengubah keadaan-keadaan, keadaan buruk bersyukur. Bu Is cerita satu hari dia jualan gula. Karena dia beli, dia salah baca angka harganya, dia jual di bawah sekali. Gulanya laris luar biasa. Terang aja karena lebih murah dari semua toko. Tapi begitu dia mau beli kembali, dia sadar bahwa harga gula itu ternyata tidak di angka yang dia jual. Rugi kan? Saya bilang, Bu, bersyukur aja. Lah, gimana Bu? Paling tidak image pembeli itu beli di tokomu lebih murah. Do you understand? Kadang gitu toh, saudara, di Klaten ini orang bisa menyebut apotek ini lebih murah dari semuanya. Nih menurut aku nggak ada. Kalau ada tempat usaha jualan lebih murah dari yang lain, berarti dia nggak untung. Tapi image, karena mungkin satu hari dia beli obat A dibandingkan dengan toko lain, ternyata di toko ini lebih murah. Nah, image itu dia menganggap semua barang di toko itu adalah murah. Bersyukur sajalah, ucap syukur. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena Tuhan menghendakinya. Kan kita punya banyak lagu tentang kehendak Tuhan, tentang pengen melakukan kehendak Tuhan. Nah ini dia, walau kita nggak pengen, kita nggak menghendaki, kita bersyukur karena itu kehendak Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara bersyukur, saya tahu rahasianya ini. Saudara berada pada rute lain, track tercepat untuk masuk dalam rencana Tuhan. Jalur tercepat. Saudara lihat kereta api itu kalau dia jalan keluar dari rel, apa yang terjadi? Kecelakaan. Ada yang mati, ada yang luka, rugi barang rusak, rugi waktu. Seperti orang Israel itu. Harusnya kalau mereka nuruti patahnya Tuhan itu 2 tahun nyampe. Tapi karena dia keluar dari rel, dia tidak mau bersyukur tapi terus mengeluh. Jadi 40 tahun. Jadi saudara bersyukurlah kalau saudara masih bisa bersyukur walaupun gak pengen bersyukur. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Ucap syukur saja. Sama seperti tadi ya, Tuhan ingin kita menjadi satu. Saudara pengen gak pengen, Tuhan memang pengen ya kita begitu ya. Tuhan ingin kita berdamai dengan semua orang. Kita hidup dalam satu kesatuan. Dalam Lukas pasal 11 ayat 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Semua rumah tangga yang pecah itu mesti runtuh. Semua kerajaan yang pecah itu runtuh. Saudara tahu tentang Uni Soviet, negara Uni Soviet di tahun 1991 adalah negara terbesar di dunia. Terbesar loh. Dari luas wilayahnya 22.400.000 kilometer persegi. Dengan berbagai suku bangsa, seratusan suku bangsa. Perbedaan waktu di Indonesia cuma 3, tapi dia itu ada 14 atau berapa itu.
Saking banyaknya negara, dia mengambil 1/6 luas bumi, permukaan bumi ini. Itu Uni Soviet, besar sekali. Tapi saudara tahu kenapa Uni Soviet runtuh? Di samping ada berbagai hal, saya kasih tahu ada 2 hal saja yang penting. Yang penting adalah karena masalah kebijakan ekonomi. Di mana kebijakan itu menyebabkan mereka secara ekonomi ada masalah. Seringkali kebutuhan tidak terpenuhi. Ya, saya kira dalam keluarga juga itu ya, masalah kebutuhan ini adalah esensi, benar ya? Makanya saya menasihati yang muda-muda, yang perempuan, yang laki-laki sebelum punya pekerjaan, jangan lamar anak orang. Tidak, amin ya. Kerja dulu. Karena rumus dari cinta itu sederhana. Kalau kebutuhan datang dari jendela, cinta akan kabur dari pintu. Itu benar saudara. Karena banyak orang jatuh cinta babak belur lalu menjalaninya, namun setelah membentur kebutuhan, cintanya tergerus. Dikit, akhirnya gosong, garing, hancur. Ada orang mau menikah, perempuannya mengatakan kepada yang laki-laki, permintaan aku hanya satu saja. Apa itu? Penuhilah semua kebutuhanku. Satu saja. Rumusnya sangat sederhana. Karena faktor ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan. Saudara-saudara ada di sini, saudara dikenyangkan kebutuhan saudara yang paling mendasar adalah kebutuhan akan firman. Saya kapan waktu saya bilang kepada saudara, kalau saudara taruh uang 1 miliar di sini dan pisang di sini di depan monyet, monyet ambil apa? Pisang. Karena dia nggak tahu uang 1 miliar bisa bikin kebun pisang besar di Kalimantan sana loh. Nah, jadi saudara, gereja memang tidak memberikan saudara uang, tetapi dia memberikan saudara kebenaran firman yang memerdekakan saudara, yang melengkapi saudara dengan kapasiti di mana saudara bisa bergerak dan menghasilkan uang sebanyak yang saudara butuhkan, bahkan lebih dari itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, disinilah saudara dikenyangkan. Hal yang esensi adalah firman Tuhan. Masalah yang lain yang menyebabkan Uni Soviet pecah adalah karena konflik berkepanjangan. Ya, di dalam sebuah pernikahan saudara harus atasi konflik itu, harus diselesaikan. Jangan dibiarkan. Karena selama kurang lebih 10 tahun pendudukan Soviet atas Afghanistan itu telah menimbulkan, memakan korban banyak sekali. 15.000 tentara Uni Soviet meninggal dunia. 1 juta dari pihak Afghanistan mati. 4 juta yang lain mengungsi. Dan orang menjadi lelah karena konflik. Dalam sebuah hubungan pacaran, pernikahan, bahkan dalam keluarga rohani, kita punya keluarga jasmani juga punya keluarga. Yang terjadi konflik itu kita lelah, benar ya? Sejujurnya itu menguras energi jauh lebih besar daripada kita lari keliling kota. Lari keliling kota 1 jam, saudara capek, tapi saudara makan, saudara minum, istirahat, selesai. Tapi konflik batin, konflik antar personal, konflik antar keluarga, konflik suami istri, anak orang tua, itu memakan sangat banyak energi dan itu menjadi alasan terjadinya sebuah kehancuran. Menurut saya sebetulnya Paulus mengatakannya dalam salah satu suratnya, surat Korintus, saya catat atau enggak ya. Sepertinya saya enggak catat, dia mengatakan adanya masalah di antara kamu saja sudah satu kekalahan.
Coba renungkan baik-baik. Kita kan selalu berpikir masalah biasa. Kenapa Paulus bisa mengatakan ada masalah di antara kalian? Saya mau mengatakan ada masalah di antara pernikahanmu suami istri. Itu saja sebuah kekalahan. Itu luar biasa. Jadi saya menemukan sesuatu yang ya mungkin saudara agak lucu ya. Contohnya gini. Satu hari saya dapat ikan bawal terbesar yang aku pernah punya. Yang saya masak itu untuk teman-teman ngumpul di rumah saya, itu saya bikin sop ikan. Itu masih sisa loh. Masih besok masih bikin sop ikan. Nah, masalahnya adalah saya punya itu ikan besar plus telurnya. Dan saya sudah ngomong ke Bude, telur itu tidak untuk share. Saya itu sebetulnya mau bikin sop dari telurnya, mau berbagi dengan Kong. Saya bilang keluarin ikannya, lalu saya pergi ke Menara Doa. Waktu saya pulang, telurnya digoreng sama Bude. Telurnya sudah digoreng. Duh, saya mau nangis. Sudah lama gak makan telur ikan. Telur ayam mah banyak, telur yang lain. Tapi telur ikan itu langka, saudara. Gini besarnya. Bagi dua masih enak, Kong ya. Saya sudah rencanakan bagi dua sama Kong itu ya. Terus dia bilang begini, Bude bilangin, digoreng sedikit Pak Daniel. Terus bilang enak, goreng aja semua. Kok Bude kok nggak penggat kasih saya sisihkan? Enggak, saudara. Semua digoreng. Lalu saya periksa yang digoreng itu gini. Kayak bakso nuklir itu besar sekali ya. Saya liatin. Ya baiklah, saya mau nyobain yang goreng segini ya. Saya potong, di dalamnya basah berair. Waduh, rasanya nangis nih. Telur ikan gak bisa dimakan lagi. Sudah sekian jam dari pagi dan luarnya kuning, dalamnya rusak. Rasanya pengen marah kan. Saya mulai pikiran, kok tega banget ya semua. Kalau dimakan gak apa-apa, tapi ini kan dirusak ya. Bude masih balik lagi cerita tentang telur ikan. Dia balik lagi, saya bilang, Bude singkirkan telur itu dari meja. Supaya saya tidak jadi marah. Karena setiap kali saya lihat telur ikan digoreng kuning, dalamnya adalah basah. Saya pengen marah. Selama beberapa hari saya masih merenungkan tentang telur ikan. Tetapi saat saya tidak mempermasalahkan, itu tidak jadi masalah. Saya tidak marah sama Bude. Saya tidak komplain kepada Daniel, kamu itu kok tega amat, kok semuanya dimakan gak kasih aku. Enggak. Selama masalah itu tidak dipermasalahkan, tidak jadi masalah. Kasih tepuk tangan. Banyak masalah tidak akan jadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkan. Oke ya? Do you understand? Ya. Banyak masalah di dunia ini gak sampai jadi masalah kalau kita berhenti mempermasalahkan masalah-masalah itu. Tapi kalau ada masalah juga, kita harus menyelesaikan masalah itu. Kekuatan dari kesatuan kita itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Keluarga seperti apa? Keluarga Allah. Surga yang datang lebih cepat. Doa saya keluarga saudara seperti surga yang sudah datang lebih cepat. Bukan neraka yang datang terlalu dini. Tapi surga yang datang lebih cepat. Bukan terpenting tapi segala-galanya. Tempat untuk pulang. Saudara sudah pergi kemanapun, tapi saudara akan pulang ke rumah. Saya sudah pergi ke banyak tempat, saya nginap di banyak hotel. Di hotel-hotel mewah. Apalagi kalau di luar negeri bangun tidur breakfastnya itu tinggal milih. Kalau tur Holy Land itu ya. Kok orang pergi itu telurnya 5 dimasukin di. Memang orang Indonesia sangat luar biasa ya. Sepertinya bisa dibedakan di luar negeri mana komunitas orang Indonesia. Itu kalau pernah di Thailand saya lihat orang-orang makan itu lobster. Piring-piringnya model piring hotel gede itu lobster. Saya bayangkan ini jeglek pi. Umurnya sudah gak muda lagi. Tapi sudah tahu orang Indonesia makan 1, 2, 3 yang sisa ditinggal. Walaupun makan enak, tidur nyaman, tapi kita selalu pengen pulang ke rumah. Amin. Rumah kita ya, home sweet home. Ya. Rumah kita mungkin banyak nyamuk, rumah kita mungkin tidak ada pendingin, rumah kita tetap rumah kita.
Kita selalu ingin pulang ke rumah, di mana kita bisa buka baju dan pakai daster. Di mana saya bisa masuk di kamar setrika dan angkat kaki saya taruh di atas meja setrika. Enggak apa-apa, enggak ada yang persoalkan. Di mana kita bisa curhat, di mana kita bisa melepaskan apa yang menjadi unek-unek kita. Iya enggak? Ya betul kan, kita punya keluarga ya. Tapi buktinya kita masih ada dalam satu keluarga sampai hari ini. Masih. Tempat untuk pulang. Keluarga itu bukan kamu yang memilih, tapi pemberian Tuhan. Katakan amin. Saudara tidak memilih berada di sini, Tuhanlah yang menaruh saudara di sini. Beberapa orang bahkan seumur hidupnya sudah ada di sini. Saudara tidak memilih siapa pendeta saudara, Tuhan yang memilih. Mbok galak kayak apa ya? Pasrah saudara ya. Pasrah ge ya. Tuhan yang memilihkan untuk saudara. Seperti cabang dari pohon bertumbuh ke arah berbeda namun tetap satu akar. Kita mempunyai keluarga-keluarga masing-masing seperti anak-anak, satu yang bertumbuh sebagai seorang pengusaha, satu seorang guru, lawyer, atau yang lain, tetapi akarnya satu, keluarga. Sama, kita ini satu keluarga, kita ada dalam satu keluarga. Kita keluar dari ruangan ini, kita pergi dan kita bertumbuh ke segala arah. Tetapi kita selalu terhubung dengan akar dalam satu komunitas, satu nilai-nilai kebersamaan, dan sebab itu pentingnya komunitas sel. Amin. Saya dorong saudara masuk dalam komsel. Karena di sana saudara ada teman, ada kawan saat saudara susah, saat saudara sakit, ya. Tengah malam saudara bisa hubungi seseorang dan seseorang itu ada buat saudara. Saudara harus ada dalam komunitas sel. Jadi mengapa kita hidup dalam kesatuan? Sebab orang percaya adalah keluarga rohani. Ya, yang kedua, kita baca 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum satu roh. Kita itu punya DNA yang sama, ya, DNA rohani. Say yes. Satu roh, Roh Kudus satu saja ada di dalam kita. DNA rohani kita sama. Kita mempunyai satu iman kepada Yesus Kristus. Kita mempunyai satu Tuhan. Kita mempunyai satu pengharapan. Semuanya sama. Saya yakin ini lebih dari cukup untuk membawa kita ada dalam satu keluarga ini. Amin. Amin. Ya, saya kasih contoh saudara ya, tentang anatomi tubuh manusia. Ada ya dalam organ dalam saudara ya, kerongkongan gigi, kelenjar ludah, batang tenggorokan, limpa, lambung, usus halus, poros usus anus ya. Katakan saudara punya ginjal terganggu saja. Tidak mau membersihkan darah. Terganggu enggak seluruh tubuh? Terganggu. Satu anggota gereja yang tidak berfungsi saja, itu secara keseluruhan tidak sehat. Kalau satu anggota badan saudara sakit, apakah saudara kemudian akan amputasi atau dirawat? Dirawat apa diamputasi? Dirawat. Kalau diamputasi itu namanya kasep. Kasep tahu ya? Tapi selama ada niat untuk dirawat bisa mari. Kanker sekalipun kalau dideteksi lebih awal, potensi untuk sembuh lebih besar daripada amputasi atau kematian. Banyak kanker sudah disembuhkan. Banyak kasus kanker saya sudah lihat orang-orang disembuhkan. Seperti Bude Nana. Sudah lebih dari 8 tahun sejak terindikasi stadium 2B leher rahim. Sembuh, pulih. Dan masih banyak yang lain.
Andai kata saudara sehat, saudara makan apa saja. Nah, kalau orang itu masih doyan makan berarti umurnya masih panjang. Ya, sakit nggak apa-apa, yang penting masih pengen makan. Ya, indikasi baik. Tapi kemudian anus tidak mau membuang hasil pemrosesan makanan itu. Perut saudara akan kembung. Satu anggota yang kecil berhenti berfungsi akan menyebabkan bagian tubuh yang lain terbeban. Misalnya satu mata saudara itu ada masalah, maka ini ilmiah loh saudara. Saudara hidup dengan satu mata itu membebani satu mata itu. Itu beban. Satu ginjal diambil, tinggal satu ginjal. Itu membebani tubuh saudara. Karena harus kerja dengan 2 ginjal, sekarang 1 ginjal. Sama. 1.000.000 orang di sini. Satu saja yang tidak menjalankan fungsinya sebagai anggota. Itu membebani pihak yang lain. Kalau istri ingin berbeban ringan dalam pernikahan, ia akan membuat suaminya terbeban berat. Itu betul apa enggak ya? Sama saudara. Dalam sebuah pabrik garam misalnya. Kalau satu bagian dari seluruh proses produksi itu mandek, pabrik kegedean. Semisalnya Bu Arini karyawan 1 tidak masuk, kira-kira mengganggu enggak? Pasti mengganggu ya. Misalkan dia bagian input data. Atau dia bagian pengiriman. Tiwas dijaga ke dengan pembeli, kira masuk. Ganggu enggak? Ganggu yang lain. Sebuah mesin yang besar kalau ada satu alat yang kecil saja tidak berfungsi. Tidak bisa produksi. Betul ya? Sekarang saya tanya. Kenapa terjadi kelangkaan garam? Kenapa Pak Hari? Karena malfungsi. Ada gudang garam isinya rokok. Bukan garam. Malfungsi. Kalau terjadi malfungsi, tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Akan mengurangi efektivitas dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh sebuah keluarga, termasuk keluarga rohani. Ya, kita ini adalah satu anggota tubuh. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Seperti satu tubuh. Jadi bagaimana kita berfungsi? Bergabunglah dalam kelompok sel. Saudara akan menemukan passion saudara, karunia saudara. Tidak ada orang yang tidak dikasih apa-apa, minimal 1 talenta, ya. Di mana Tuhan berkata, yang 1 talenta melihat orang yang punya 3, dia bilang, wow, aku nggak dapat apa-apa. Keliru, ada saudara 1. Dan bagaimana mengetahui itu? Saudara ambil bagian di dalam pelayanan. Saudara ada di komunitas, baru kelihatan karunia saudara. Dan saudara makin saudara mempergunakan karunia itu, makin Tuhan tambahkan. Tapi kalau tidak digunakan, diambilkan, dikasihkan yang punya 3. Jadi yang 3 ini jadi semakin banyak. Yang 1 akhirnya nggak ada apa-apa sama sekali. Dan mohon maaf ketika Tuhan berbicara kepada yang punya 1 dan tidak bergerak. Tuhan bilang kau hamba yang malas dan jahat. Malas dan jahat. Malas dan jahat. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jangan lupa selfie kalau pas komsel ya. Kirimkan ke saya posting ya di grup.
Supaya kalau ada satu yang menderita, ada orang lain. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, berdua lebih baik. Sudah punya pacar belum? Masih kosong. Berdua lebih baik daripada sendiri. Tapi kalau saudara masih sendiri, tidak apa-apa juga. Mama lemon tetap sendiri, tidak ada papa lemon. Tidak apa-apa. Kalau ada yang jatuh, Pak Guru Edi sudah belum, Pak? Pak Guru sudah dapat? Geleng-geleng, kok suwimen? Berdua lebih baik, Pak, daripada seorang diri. Mengapa kita hidup dalam unity? Karena orang percaya adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Anggotanya banyak tapi tubuhnya satu. Namanya tubuh Kristus. Orang itu dilengkapi, difungsikan. Dalam satu tim dibutuhkan semua talenta untuk bergabung. Gak cuma satu. Dan itu akan menjadi sebuah tim yang kuat yang memberikan efek, memberikan kontribusi kepada generasi masa depan sesudah kita. Itu sangat luar biasa. Coba kita perhatikan tentang burung-burung itu. Pada saat yang sakit keluar dari formasi, teman yang lain bergabung untuk cover dia. Bilang sebelahnya, itulah fungsinya teman. Teman makan teman, enggak. Dan pemimpin di depan kalau dia lelah, dia pindah di belakang. Dan dia tidak ragu-ragu untuk melepaskan kepemimpinannya kepada orang yang lain. Itu keren, saudara. Sebab saya berharap tidak terlalu tua banget sebelum mundur. Saya pengen kalau saya mundur masih sehat, ya, masih bisa melakukan banyak hal yang lain. Gak sampai sudah khotbahnya lupa ayatnya, muter. Kan ya kok saking tuanya itu ya, jadi lupa, saudara ya. Mulai lupa ngomongnya itu muter. Gak tahu sampai di mana ya. Saya berharap saya tidak terlalu tua untuk bisa mundur dari posisi kepemimpinan ya, supaya belum lupa ya kan. Dengan ikhlas legowo membiarkan orang lain ada di depan, dia di belakang. Yang di belakang gak merasa kok dia terus di depan ya. Kenapa dia ketua terus di belakang ini bikin suara berisik untuk menyemangati. Ayo. Karena mereka punya goal. Tahu mereka pergi ke selatan. Kenapa? Burung bangau terbang ke selatan. Burung bangau terbang. Setahun sekali. Menemui cintanya lagi. Tahu lagu itu ya Pak? Tahu lah, Bapak seumuran saya. Pak Ken tahu nggak? Karena dia menemui cinta, dia berkembang biak di selatan. Sekarang kenapa burung bangau itu terbang ke selatan Bu Arini? Sebab kalau jalan jauh kali. Ya, kita nyanyi lagu ini boleh ya? Bu Vero mau bantu kita nyanyi lagu ini dulu? Ya, sebelum closing. Nyanyi ya saudara ya. Ini dari Mazmur berapa? Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Rukun itu cakep, lihatnya keren ya. Indah, manis. Dan Tuhan memerintahkan berkat. Sebelum closing nyanyi lagu ini dulu. Dikit lagi. Latihan enggak? Sudah. Oh ya, oke. Nyanyi ya. Lagunya bagus. Sungguh
Tuhan memerintahkan berkat loh. Kalau bisa rukun. Kalau bisa rukun, Tuhan itu memerintah. Gak cuma ngomong, Tuhan itu kalau ngomong udah gak bisa ditawar saudara. Waktu saya kasih posting videonya Presiden Joko Widodo, bilang, ya itu perintah loh saudara. Saudara akan lihat efeknya setelah dia mengangguk. Kalau Tuhan sampai memerintahkan berkat kehidupan, kemana? Ke orang yang hidup dengan rukun. Amin. Ingat 15, bukan 5.000 roti dan 2.000 ikan menghasilkan 12 bakul. 5 roti saja, 2 ikan saja. Sisa berbakul-bakul kesehatan. Suka yang mana? Punya sebakul uang tapi tinggalnya di rumah sakit, atau tidak ada uangnya tapi sehat terus? Dua-duanya. Kita tidak suka memilih. Ya, saudara, 12 bakul kesehatan, 12 bakul hikmat untuk menemukan jalan keluar. 12 bakul damai sejahtera dalam rumah tangga, dengan 12 bakul kesempatan. 12 bakul kekuatan, kuatnya luar biasa. Itu luar biasa saudara. Saya cerita satu cerita saja, mohon maaf belum sempat kulaan. Jadi ceritanya sendiri. Selama 1 tahunan saya ada masalah dengan rongga hidung saya. Seringkali mampet sampai tidak ada angin yang lewat. Sampai saya bernapas dengan mulut. Nah beberapa orang mengatakan itu asam lambung. Saya belum pernah memeriksa, sudah 1 tahun lebih. Tapi pada 1 bulan terakhir, kalau saya, itu kok bau. Dan saya pikir saya harus pergi ke dokter. Karena itu masalah, nanti kalau saya ngomong dengan orang bau gimana. Saya pergi, ya kemungkinan orang bilang kemungkinan sinus. Jadi saya pergi ke PMI, sampai di sana saya lupa kartu BPJS. Saya pulang lagi, gak jadi kan, besoknya gak jadi lagi, besoknya gak jadi lagi. Lalu saya pergi kepada Tuhan dan saya meminta beliau konfirmasi. Saya online dengan beliau di situ saja. Dan tiba-tiba muncul jreng firman Tuhan. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow. Saya langsung yes. Saya ngomong firman Tuhan itu. Itu hari Rabu. Hari Kamis masih bau. Hari Jumat masih bau. Hari Sabtu hilang sama sekali. Karena saya bilang, ketika hari Kamis, hari Jumat masih bau, saya bilang, tapi kan yang ngomong Bapa. Tapi kan ini firman. Saudara tahu kalau saudara sakit, sekarang kalau BPJS 5 hari, saudara harus pulang dulu. Walaupun harus operasi 3 kali, dicicil, itu aturannya. Jadi 5 hari pulang walaupun masih lemes, dokter bilang ini sudah nih, hasil ronsen bagus nih, baik-baik saja nih. Lab juga baik, pulang saja. Senang gak? Dia senang walaupun masih lemes. Ditanyain, dokter bilang baik semua. Dokter saja kau percaya kayak gitu. Iya kan? Walaupun masih lemas, dokter bilang sudah baik, ini hasil ronsen baik, lab baik. Kita percaya aja begitu. Biar masih lemas percaya. Biar masih mau operasi lagi percaya. Saudara bayangkan kalau Tuhan yang ngomong. Saya masih merasa bau, saya bilang waktu Kamis Jumat masih bau, saya bilang, tapi Tuhan kan yang ngomong. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi saya mengatakan kepada saudara, makan firman Tuhan. Sampai penuhin di sini. Lo irit banyak, irit waktu, irit tenaga, irit duit. Makan yang banyak. Begitu datang situasi sulit, dia mencoba bilang, kamu tuh sakit. Kemudian yang sudah ada di sini bilang, enggak, Bapak bilang kamu sudah sembuh. Ini langsung reject, memorinya penuh. Dia kasih tahu sudah penuh, penuhnya dengan firman. Dia nolak. Ketika datang kekurangan, kamu mau mengeluh, tapi sudah ada di sini. Filenya bilangin mengucap syukur dalam segala hal. Kamu ada di rute tercepat, kamu ada di line tercepat. Dan sudah bilang terima kasih Tuhan. Tapi kok rugi? Enggak apa-apa. Terima kasih Tuhan. Sudah terlanjur untung, oh ya kan? Tuhan itu adalah keberuntungan.
Begitu datang pikiran itu, kan semua orang bergumul dengan pikiran ini. Karena memorinya itu bercampur. Ada firman, ada filosofi manusia, ada breaking news, ada itu macam-macam. Tapi ketika saudara delete semuanya dan taruh firman doang, begitu dia datang itu gangguan dari luar, ini langsung nabrak. Memory full, gak bisa ada yang masuk. Dan saudara imani itu terjadi. Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Bangkit berdiri. Kita saudara-saudara, berdamailah satu dengan yang lain. Jangan bertengkar terus. Masalah itu belum jadi masalah sampai engkau mempermasalahkan masalah itu. Seperti telur ikan itu masalah, tapi ketika saya tidak mempermasalahkan telur ikan, tidak ada masalah di rumah saya. Amin. Rukun Tuhan perintahkan berkat. Mari kita nyanyi lagu ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Jadikan kami satu, pulihkan hubungan-hubungan kami. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Bapa. Saya ingin berdoa untuk saudara. Saudara, ada seorang anak perempuan yang dibawa dari sebuah rumah sakit ke tempat karantina bagi yang menderita paru-paru. Apa namanya itu?
tempat karantina paru-paru. Ya, saya lupa namanya. Nah, karena dia sakit nggak sembuh-sembuh, lalu dibawa ke tempat itu. Saudara, di sana sebetulnya obatnya masih sama, dia masih sama belum sembuh. Tapi seorang konselor di rumah sakit itu memberi konseling dan menemukan bahwa dia itu mempunyai kepahitan yang luar biasa. Nah, waktu dia dilepaskan, sembuh. Kalau saudara ada masalah, kemarahan, sakit hati, banyak mujizat kesembuhan hanya dengan melepaskan semua kemarahan. Saya berdoa untuk saudara, kalau engkau ada sakit yang berhubungan dengan tulang-tulang, tulang keropos kah, tulang lutut saudara, saya mau berdoa, yang sakit tulang saja, Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang ada masalah dengan tulang, entah di persendian, entah berhubungan dengan tulang keropos, tulang rapuh, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah mengalir ke dalam tubuh mereka dan memulihkan keadaan mereka. Tulang-tulang mereka segar kembali, tubuh mereka sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini? Di atas atau di bawah? Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Selama kami terhubung dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami tidak kurang satu apapun yang baik. Terima kasih untuk mau menjadi provider bagi kami. Kau sudah berjanji dan Engkau selalu menepati janji. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidup
Haleluya. Kami bersyukur Bapa, tidak putus-putusnya kami selalu bersyukur kepadamu. Karena Engkaulah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai, menopang kehidupan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada ibadah siang hari ini sungguh sangat Engkau berkati, sehingga kami boleh bersyukur, boleh memuji, boleh menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan Engkau bertata di atas pujian kami, dan Engkau berkenan memberkati kami satu persatu Tuhan. Dan Engkau telah menaruhkan pengharapan-pengharapan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah Tuhan kehabisan pengharapan. Karena Engkaulah Allah Tuhan yang senantiasa telah memberkati kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Bapa, ajari kami selalu bersyukur dalam segala sesuatu hal. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu pada siang hari ini. Biar melalui firman-Mu ini Tuhan boleh menumbuhkan kami untuk tentang pengenalan jalan-Mu. Lebih mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Dan bertumbuh di dalam pengetahuan iman kami. Bertumbuh di dalam penguasaan diri kami. Dan bertumbuh di dalam ketekunan. Bertumbuh di dalam kesalehan. Dan bertumbuh di dalam kasih akan sesama. Dan bertumbuh semuanya Tuhan di dalam kami. Sehingga kami Tuhan boleh mewujudkan unity di dalam kehidupan kami. Baik sesama kami jemaat, baik di dalam rumah tangga kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Engkau pulihkan setiap rumah tangga Tuhan. Di dalam segala persoalan Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat memulihkan. Sehingga seperti di surga terjadi di bumi, di dalam rumah tangga kami semuanya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui rumah tangga, sehingga kami boleh benar-benar bersatu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Sarah yang telah melayani kami, telah menggembalakan kami, telah membimbing kami, telah mendidik kami, dan Engkau telah memperhatikan kami, dan telah mendoakan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau urapi hamba-Mu ini di dalam setiap perkataannya, sehingga manifestasi terjadi dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang didoakan, bahkan orang di luar sana Tuhan. Di dalam pelayanan hamba-Mu ini semuanya diberkati, bahkan mendapatkan keselamatan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan dengan keberadaan bangsa kami Indonesia. Karena Engkau telah memberikan format di dalam unity, yaitu terbentuk di dalam bingkai kebinekaan tunggal ika. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan Engkau Tuhan Allah Bapa yang telah meneguhkan, menguatkan setiap pintu-pintu gerbang keselamatan dan kedamaian di negeri ini. Bahkan Engkau telah membentengi bangsa ini dengan malaikat-malaikat-Mu. Dan melalui kepemimpinan Bapak Jokowi Presiden kami, negeri ini menjadi aman, damai, sejahtera, dan maju, adil, makmur sampai ke seluruh pelosok tanah air. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Dan Kau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau pakai setiap mereka. Kami percaya bahwa rencana-Mu sangat besar bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Untuk memberitakan Injil-Mu dengan menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh karena Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.